Baik, selamat pagi sebelumnya teman-teman. Yang terhormat Bapak Batia Heru Susanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan dan teman-teman A421 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan pembelajaran pengantar pendidikan. Baik, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Ayun Latifah, yang kedua ada Ilham Ridho, yang ketiga ada Meida Nurma, yang keempat ada Mistayana, yang kelima ada Abu Dawud, yang keenam ada Riananda Putri Ayu, yang ketujuh ada Fatania Maulida. Baik, di sini kami akan membahas mengenai permasalahan dan tantangan dalam pendidikan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mas Ilham Ridho. Kepada Mas Ilham Ridho, waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian masalah pendidikan. Masalah pendidikan merupakan suatu kendala yang menahan tercapainya tujuan pendidikan. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Sistem pendidikan ini tidak memiliki arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ilham Ridho atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Mistayana. Kepada Mbak Mistayana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam masalah dalam pendidikan. Baik, yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Yang kedua yaitu masalah relevansi pendidikan. Adanya kesatuan antara hasil pendidikan yaitu lingkungan sekolah dengan tuntunan kehidupan yang ada di masyarakat. Pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta didik atau masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi dalam pendidikan adalah persoalan situasi sistem pendidikan yang menggunakan sumber daya manusia yang ada agar mencapai tujuan pendidikan. Masalah pengangkatan berada pada kesenjangan di antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu masalah mutu pendidikan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pendidikan dan sistem pendidikan yang kita pakai dapat menjadi penyebab dari permasalahan di atas, menunjukkan bahwa di daerah pedesaan, terutama di daerah terpencil, lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Mistayana atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Abu Dawud. Kepada Mas Abu Dawud, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi yang ketiga, sebab-sebab permasalahan dan tantangan pendidikan. Pemecahan masalah mikropendidikan. 1. Masalah perkembangan internasional. 2. Masalah demografi. 3. Masalah politik. 4. Ekonomi. 5. Sosial budaya. Dan 6. Masalah sosial regional. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Abu Dawud atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ayun Latifah. Pada Mbak Ayun, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi tentang pemecahan masalah makro pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek berdasarkan hubungan yang erat di antara pendidikan dengan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan seni kesenian adalah aktivitas berkreasi manusia secara individual maupun kelompok. Senian manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi yang bersifat orisinil atau keaslian. 2. Laju pertumbuhan penduduk. Penyebaran penduduk di daerah pelosok di negara Indonesia tidak merata karena ada beberapa daerah yang padat penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. Dalam 2 dasawarsa yang kesekian ini, aspirasi dalam masyarakat sangat meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan
hidup sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana pendidikan. Keterbelakangan budaya merupakan suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang sudah maju kepada masyarakat lain untuk mendukung suatu budaya. Berikut keterbelakangan budaya muncul karena letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat terpencil, penolakan masyarakat terhadap budaya baru, ketidakmampuan secara ekonomis masyarakat mengangkut unsur budaya tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu Latifah atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Maida Nurma. Kepada Mbak Maida Nurma, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Akibat dari Permasalahan dan Tantangan dalam Pendidikan tentang pendidik dan peserta didik. Yang pertama, minimnya bahan belajar mengajar. Untuk meningkatkan kualitas belajar, para siswa seharusnya memperoleh buku, mata pelajaran, atau lembaran latihan soal, dan berupa bantuan bahan belajar yang diberikan ke wilayah yang masyarakatnya kurang mampu. Yang kedua, rendahnya kualitas tenaga pendidik. Kualitas tenaga pendidik yang rendah menjadi salah satu faktor permasalahan pendidikan di Indonesia karena tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Yang ketiga, kurang ketersediaan dana pendidikan. Permasalahan ini tidak hanya membahas dana, tetapi juga biaya untuk membayar properti seperti buku dan lainnya. Banyak kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, maka dari itu mereka memilih bekerja untuk biaya kehidupannya. Yang keempat, keterbatasan jumlah guru terampil. Permasalahan ini juga termasuk permasalahan pendidikan di Indonesia. Guru-guru yang terampil dan berkualitas tersebar di kawasan perkotaan atau daerah yang mudah diakses. Sedangkan daerah yang terpencil sangat sulit sekali mendapatkan guru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Maida Nurma atas penyampaian materinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.